Sastra adalah sesuatu yang sangat dekat dengan sejarah Jepang sendiri. Pada awalnya, hanya sebagai media untuk menyimpan cerita legenda dan mitos. Lalu kemudian berkembang karena pengaruh budaya Cina dan lebih pesat lagi di era Heian. Sastra telah terasimilasi dalam kehidupan sehari-hari penduduk Jepang. Bukan hanya sastra tulisan yang masuk, tetapi sastra lain pun ikut masuk, dan itulah pembahasan video kami ini. Kurangnya catatan sejarah membuat sulit untuk menentukan bagaimana dan dari siapa Kyogen ini muncul. Banyak yang setuju bahwa seni pentas Kyogen adalah sebuah seni pentas berasal dari Cina yang bernama Sangaku, yang kemudian menjadi Sarugaku, yang dapat diterjemahkan sebagai komedi. Ada juga yang berpikir bahwa Kyogen berkembang di dalam negeri Jepang dan bukan hasil pengembangan seni pentas Cina yang tadi. Apapun cerita asalnya, kita ketahui bahwa pentas seni ini sangat populer di kalangan penduduk Jepang, dan seni pentas inilah yang menjadi dasar dalam pembentukan Kyogen. Pada periode yang sama, sebuah pentas seni juga berkembang bersama Kyogen, yaitu Noh. Kita akan bicara sedikit tentang Noh karena kedua seni ini sangat dekat, karena mereka biasanya dipentaskan bersama-sama dalam satu program dan juga mempunyai banyak perbedaan. Jadi kami pikir akan lebih mudah jika kami bahas Noh juga sedikit dalam video ini. Jadi, Noh adalah sebuah pentas seni ritualistik yang dikembangkan oleh dua ayah anak bernama Kanami, sang ayah, dan Zeami, sang anak. Untuk Kyogen, tidak diketahui tokoh penting yang membantu pengembangan seni Kyogen. Tetapi pada saat si dua ayah anak tadi, Kanami dan Zeami, mulai mengembangkan Noh di selang waktu tidak lama, sudah terbangun sekolah-sekolah seni yang mempelajari, mengajari, dan mengembangkan seni Kyogen ini. Kalian pasti sudah pernah melihat topeng-topeng Jepang ini kan? Topeng ini biasa disebut sebagai topeng wanita mengerikan, karena biasa dipakai oleh hantu-hantu di film horor ataupun game Jepang. Nah, ini adalah salah satu topeng yang khusus dipakai di pentas Noh, dan sebenarnya topeng ini tidak ditujukan sebagai topeng yang menakutkan, tetapi sebuah topeng wanita yang indah. Noh mempunyai topeng-topeng khusus untuk dimainkan dalam pentas, dan nama topeng ini adalah topeng Noh, sama seperti nama pentasnya. Kyogen juga mempunyai topeng khusus, tapi kenapa jarang sekali dipakai ya? Itu dikarenakan topeng hanya dipakai untuk karakter-karakter spesifik seperti dewa, roh, hantu, dan iblis. Intinya semua karakter yang bukan manusialah yang memakai topeng. Sekarang, kita akan membahas karakteristik Kyogen lebih lanjut. Noh dan Kyogen dasarnya dipentaskan dalam satu program yang sama dengan satu program mencakupi 3 pentas Noh dan 2 pentas Kyogen di sela-sela pentas Noh tadi. Tetapi, pada masa modern ini, Kyogen dapat dipentaskan sendiri walaupun masih jarang. Dalam pementasan Kyogen, dasarnya hanya dimainkan oleh 2 atau 3 aktor saja. Dengan lebih dari 3 sudah sangat jarang ditemukan. Dalam Noh, pemain utamanya jumlahnya juga sama, 2 atau 3 orang saja. Tetapi yang membedakan Kyogen dan Noh adalah pemain musik dalam pentas Noh. Jika dilihat dalam foto pentas Noh, terlihat seperti banyak orang yang sedang main kan? Tetapi sebenarnya hanya beberapa yang aktif. Yang lainnya adalah pemain musik di posisi belakang panggung. Berbeda dengan Noh, Kyogen sama sekali tidak memainkan alat musik. Boleh saja jika mereka memainkan sedikit untuk menunjukkan keseriangan mereka seperti yang ditunjukkan pada klip pembukaan video ini. Tetapi, hanya sampai di situ saja. Tidak ada yang menyanyikan himne-himne atau paduan suara dalam Kyogen. Propsnya juga begitu. Dalam Noh ada banyak, dan dalam Kyogen hanya props kecil atau bisa juga tidak ada sama sekali. Jika sebuah aktor Kyogen diharuskan membuka sebuah lemari, misalnya, aktor tersebut harus berpura-pura membuka sebuah lemari karena propsnya tidak ada. Efek suara pun tidak ada, aktor Kyogen harus membuat efek suaranya sendiri.
Berikut kami menunjukkan sebuah contoh dengan video pertunjukan Kyogen. この手ならば蔵の戸が開かるるであろう。何とぞ開かるればよいが、まず開けてみよう。それがよかろう。ぐあらおぐあらおぐあらおぐあらやらやらやら。 Video tadi adalah sebuah contoh pertunjukan Kyogen, dan kita bisa lihat seberapa simpel panggung Kyogen, bukan? Kyogen memang bertujuan sebagai comic relief setelah pertunjukan Noh yang lama dan serius. Durasi pertunjukan Kyogen hanya berkisar 30 menit saja, setengah dari durasi normal pertunjukan Noh. Seperti pembahasan kita yang lalu, bisa diambil bahwa Kyogen adalah seni pentas komedi pendek yang menceritakan kehidupan hari-hari masyarakat pada masa lalu. Jadi tentunya, karakter dalam Kyogen bertema pada kehidupan sehari-hari juga. Selanjutnya kita akan melihat sekian karakter yang sering digunakan dalam Kyogen. 1. Taro Kaja. Taro Kaja adalah karakter pelayan rumah seorang daimyo atau tuan tanah. Sifat karakter ini riang dan cerdik, tapi walaupun cerdik, dia bisa bertingkah bodoh. Yang kedua, daimyo. Seorang daimyo adalah tuan lokal yang kekuatannya tidak sebesar pemerintah, tapi lebih tinggi dari rakyat biasa. Daimyo adalah orang yang angkuh dan yang akan meneriaki Taro Kaja jika kejahilannya mulai lagi. Daimyo ini tidak kekal dari kesalahan. Daimyo bisa membuat kesalahan, tetapi inilah yang membuatnya disukai oleh para penonton. Karakter wanita di pentas Kyogen suka omel pada suaminya, tetapi juga pekerjaan yang keras, dan biarpun suka mengomel, karakter wanita ini akan membantu suaminya jika dibutuhkan. Jepang adalah negara yang kaya akan budaya. Bukannya negara lain tidak memiliki budaya sekaya Jepang, tetapi Jepang adalah salah satu negara yang dengan serius dan hati-hati menjaga budayanya yang kuno ini sampai di masa modern. Dan menurut kami ini adalah hal yang bisa turut diikuti oleh Indonesia yang budayanya tidak kalah banyak dari Jepang. Namun, sayangnya budaya Indonesia semakin lama semakin luntur dari kehidupan sehari-hari kita dan mulai tergantikan oleh budaya dari negara lain. Patutnya kita rawat baik-baik karena budaya adalah jendela sejarah, dan apa baiknya sebuah negara tanpa sejarah.